Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang sangat ingin memperjuangkanmu. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang sangat ingin memperjuangkanmu. Energi kamu ke seseorang yang sangat ingin memperjuangkanmu. Energinya kadang happy, kadang juga kesel sama dia ya, kamu nih. Dan di saat happy, kamu kadang juga lupa kalau dia tuh nyebelin atau suka bikin kamu marah, atau hubungan ini tuh red flag sebenarnya. Tapi ya karena kamunya juga happy, jadi suka lupa kalau sebenarnya hubungan ini tuh red flag. Dan nah, karena emosi-emosi kesel, kamu tuh sering banget ngediamin dia karena nggak mau ada konflik sebenarnya. Menurut kamu dia tuh seseorang yang masuk standar jadi calon istri, calon suami. Dia itu kriteria kamu lah untuk menjadi seorang istri atau suami, calon lah ya, kan belum jadi. Dan kamu kadang suka nggak jujur sama dia, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirin tentang hubungan sama dia ini. Energi seseorang ke kamu, energinya dia sih yang santai-santai aja jalaninnya, slow, nggak yang harus kayak gimana gitu. Ada rasa galau, sedih, udah merasa terikat sama kamu nih. Demi apa? Ada kartu yang artinya tuh berjuang. Kan temanya seseorang yang sangat ingin memperjuangkan kan. Dia tuh welcome, baik sama kamu, sama dia juga ada rasa marah, kesel, dan dia tuh care, perhatian, tapi lebih mikirnya karena kamu seseorang yang harus dia jaga, dia lindungi. Itu kalau dia maskulin ya. Welcome, baik, kamu juga ya. Seseorang sangat ingin memperjuangkanmu. Kalau misalnya kamu ngelihat ya, ini tuh ciri-cirinya dia gitu. Tapi kamu jangan ditelan mentah-mentah terus akhirnya kamu datang ke seseorang ini ya. Terutama kalau dia red flag. Pokoknya apapun readingannya jangan ditelan mentah-mentah. Alarm aku bunyi. Seseorang yang sangat ingin memperjuangkanmu adalah seseorang yang sudah cukup stabil finansialnya. Dan dia tuh konsepnya, makanya tadi aku bilang dia tuh santai, sabar, karena memang cari aman hubungannya. Nggak mau sesuatu yang harus gini, harus kayak gitu, terus penuh tekanan, dia nggak mau ada pressure kayak gitu. Bisa jadi kalau hubungan tanpa pressure ini, hubungan tanpa status ya. Jadi nggak ada status, jadi ya nggak ada keharusan atau pressure harus seperti apa. Kan kalau HTS kan gak ada aturan-aturan ya, kecuali kalau pacaran.
ngatur, kayak donatur. Dan ini orangnya agak misterius, tertutup. Dia takut sih kayaknya mau datang atau nunjukin diri ke kamu, karena sebenarnya dia juga bingung antara ingin menjaga batasan atau ingin datang. Ini dia ngerasa tersudutkan di hubungan ini. Mungkin apalah kamu menanyakan sesuatu atau apa ke dia, jadi kayak merasa tersudutkan, tertekan. Orangnya social butterfly nih, kayak seneng party atau seneng bertemu orang banyak. Ada masalah yang gantung di antara kalian. Ada yang rasa terluka, sakit hati, hubungannya ada yang berakhir atau HTS-annya berakhir. HTS-an berakhir tapi kan gak ada status ya. Ya udah. Orangnya suka overthinking. Nah, relate nih. Udah tadi aku bilang orangnya sabar. Maunya jalanin hubungannya sabar-sabar gitu ya, bukan penyabar, bukan. Terus slow nih. Hubungannya slow. Kamu tuh suka gregetan gitu sama dia, kayak ini orang diem aja atau apa, santai-santai aja, karena mungkin harapan-harapannya nggak terlalu tinggi dia dari hubungan ini. Tapi walaupun diam, slow, suka kepikiran, overthinking gitu. Seseorang sangat ingin memperjuangkanmu. Seseorang yang udah cukup dewasa, apa dia jalaninnya sabar karena dewasa ya? Sama nih energinya kamu sama dia tuh, sama-sama ngerasa terikat, tapi kadang sama-sama kayak cuek, nunjukin kalau nggak butuh, nggak suka. Tapi perasaannya lumayan sih orang ini. Ada rasa marah, kesel, kayak udah cukup dewasa deh orangnya. Atau mungkin dia usianya lebih tua dari kamu. Dia ngerasa dijudge sama kamu tuh. Komunikasinya nggak begitu jelas. Ketika merasa dijudge, mungkin dia kayak menghindar atau menjauh. Ada rasa emosi, tapi dia kadang nggak nunjukin kalau marah atau emosi ke kamu. Dia suka mencari tahu tentang kamu. Di sini ada Chaser dan Runner. Ketika salah satunya mendekat atau maju gitu, salah satunya kayak menghindar atau menjauh. Kadang yang femininnya juga agak cuek ya, kadang yang maskulin juga sikapnya dingin. Ini gimana sebenarnya? Yang satu dingin, yang satu cuek, mau jadi apa ini hubungannya ya? Namanya juga hubungan main-mainan. Main-mainan ya. Seseorang sangat ingin memperjuangkan kamu. Seseorang yang manipulatif, sama ya, kamu nggak jujur, dia juga suka nggak jujur nih. Yang kayak suka menutupi sesuatu tentang perasaannya, bisa juga, atau kebohongan-kebohongan, atau dia dekat sama siapa juga ditutupi, bisa juga. Seseorang yang kalau jauh malah kepikiran, ya malah jadi banyak merenung, introspeksi. Seseorang yang melihat diri kamu tuh positif, baik, tipenya dia. Hubungan kamu sama dia juga nggak ada kemajuannya. Ini kalau cinta segitiga, bisa aja dia punya wanita lain ya. Ada faktor wanita lain gitulah maksudnya. Sebenarnya ada rasa capek, kesel, marah juga sama hubungan ini. Kayak apa ya? Kalau dilihat seseorang ini kayak terpaksa menjauh atau meninggalkan kamu. Mungkin karena ada seseorang yang lain, bisa juga.
ketika dia hubungannya atau komunikasinya intens, itu dia ngerasa pressure, entah pressure-nya kenapa gitu, karena mungkin bingung kalau makin dekat nanti ada yang sakit hati nggak, kalau makin dekat nanti pacar dia gimana, istri dia atau suami dia gimana gitu. Itu yang hubungan cinta segitiga ya. Dia tuh kayaknya nggak mau jauh dari kamu sih ya. Makanya hubungannya gitu-gitu aja, nggak mau jauh tapi nggak bisa bersama mungkin. Jadi ya udah gitu, nempel tapi nggak ada kejelasan. Tuh dia suka overthinking tuh kalau ingat kamu, kayak nggak tenang aja gitu. Seseorang sangat ingin memperjuangkanmu. Seseorang yang mungkin dia menarik, banyak yang mendekat juga ke dia. Seseorang yang love label ya, banyak yang suka, banyak yang tertarik. Dia tuh suka kepoin kamu diam-diam, sikapnya dingin, banyak diamnya. Nah ini ketara banget sih, dari tadi banyak banget kartunya tentang orang yang memanipulasi. Bisa juga manipulasi tuh kayak dia kangen, dia suka, cinta, tapi dia nggak nunjukin perasaannya ke kamu. Jadi kamu bingung menebak dan membaca dia tuh gimana perasaannya ke kamu gitu. Kelihatannya cuek, kayak bodo amat, tapi sebenarnya ada perasaan gitu. Jadi apa yang terlihat nggak sama apa yang ada di hatinya. Dia suka cari pencerahan tuh. Beberapa ada yang intuitif nih, atau dia anak indigo mungkin. Kalau dilihat dari luar tuh menarik ya, tampilan appearance-nya. Kayak seseorang yang siapa sih yang nggak suka sama dia gitu. Kayak orang tuh pasti suka deh sama dia. Seseorang yang sangat memanjakan diri. Tahu bagaimana self love ya. Ini kayaknya agak feminin ya orangnya. Entah dia laki-laki atau cewek, tapi agak feminin. Seseorang yang tipenya malu-malu, bisa juga mungkin twin flame sama kamu, banyak kemiripan, kesamaan juga, entah pola pikir, karakter. Orangnya sweet sih, kalau kata-katanya tuh manis, atau kelakuannya tuh cute, manis. Dan kalian kebanyakan sih komunikasinya via teks ya, by chat. Seseorang yang suka kebebasan, atau mungkin yang tadi aku bilang tanpa status, jadi hubungannya nggak ada keterikatan status. Dia tipe yang good listener, dan kalau marah dia sulit buat menunjukkan apa kemarahannya dia itu, apa yang bikin dia marah. Kamu tuh kayak bisa bikin dia membuka hati atau membuka diri ke kamu. Hubungannya melelahkan sih, karena ya berliku-liku tapi nggak ada ujungnya. Ini dari awal relate kan yang tadi aku bilang di awal, cinta tak berujung. Stuck, HTS-an mungkin juga. Dia seseorang yang suka olahraga, workout, exercise. Seseorang sangat ingin memperjuangkan kamu. Orang ini kayak ada rasa kagum ya ke kamu ya. Seseorang yang ada rasa berharap dan orangnya cool, entah nggak terlalu banyak bicara atau orangnya nggak neko-neko, petantang petenteng.
petantang petenteng hai ganteng. Anak TikTok banget ya. Dan seseorang banyak perkembangan dalam hidupnya, dia tuh diem aja tuh orang tertarik. Nah berarti nih orangnya cakep nih guys kayaknya. Ada yang orangnya tuh kayak nggak sesuai usianya, kayak awet muda gitu ya, forever young. Orangnya agak-agak sensitif dan dia tuh suka kepoin kamu sih dari jauh, diam-diam saya pakai second account atau fake account. Seseorang yang suka telepati nih, kirim-kirim telepati sama kamu, bukan kirim-kirim makanan ya. Dan dia tuh kadang diam karena ngerasa mungkin kamu dekat sama yang lainnya juga, bukan dia aja. Atau ketika dia diam, mungkin banyak orang yang mendekati, jadi dia bingung pilih yang mana. Itu bisa salah satunya ya. Seseorang sangat ingin memperjuangkan kamu. Aku udah lama deh nggak pakai deck ini, sampai aku lupa kalau aku tuh punya deck ini. Ini aku ambil poin-poinnya aja ya. Seseorang yang mungkin kamu sama dia pernah ada momen saling bantu-membantu juga. Ini ada yang spiritual. Ini energinya strong, seseorang yang intuitif deh. Kayak anak IndiHome, punya kelebihan gift. Jadi tadi sih gitu ya kartunya. Nah kan tadi aku bilang sensitif, nih ada juga nih sensitivity. Dan mungkin juga ada yang spiritual awakening. Dia tuh kalau marah, emosi, dia tuh menunjukkan tipenya speak up. Kelihatan kalau dia lagi marah, emosional. Dan ada perubahan karir nih, entah tempat kerjanya, entah lokasinya, atau ada career change, transition career juga bisa. Seseorang yang sangat mendapatkan blessing dalam hidupnya. Kan sensitif, jadi orangnya gampang ke-trigger juga. Punya power, mungkin orangnya cukup penting. Ada yang leader, pemimpin, leadership, punya jiwa leadership, suka ngajarin orang, ngasih tahu orang gini gitu ya. Dan dia tuh punya rasa empati, gampang kayak pengertian gitu ke orang, punya rasa empati dan simpati. Orangnya kreatif, ada aja sesuatu yang dia create. Orangnya gampang menerima orang lain, gampang beradaptasi juga ya. Dia tahu apa yang dia inginkan, apa tujuan hidupnya dia, jelas semuanya. Orangnya memang agak-agak misterius ya, agak-agak merahasiakan sesuatu. Orangnya open minded, ada aja ide baru yang dia lakukan, yang dia punya. Kita cari tahu kenapa seseorang sangat ingin memperjuangkan kamu. Kenapa? Karena dia tuh kepikiran kamu terus ya, overthinking, tapi dia diam aja, lebih ke nunggu aja sih, nunggu apa yang terjadi ke depannya, nunggu kamu ngechat dia atau enggak, nunggu ada lagi nggak nih momen-momen antara kamu sama dia gitu. Jadi dia diam aja sih, kepikiran sih nih buat komunikasi ya. Kamu udah bikin dia baper, makanya dia pengen tetap keep in touch, pengen tetap komunikasi terus-terusan gitu, nggak komunikasinya berakhir gitu aja. Dia ngerasa klik sama kamu juga, padahal nggak banyak effort yang kamu lakukan, mungkin kayak kamu banyak diam, tapi kayak dia pengen memiliki atau memperjuangkan kamu sih.
Karena kamu bikin dia bertumbuh, bikin dia berubah. Beberapa juga ada yang dapat dukungan dari orang sekitarnya untuk tetap dekat sama kamu. Kamu udah membuka hatinya dia, pikirannya dia. Mungkin sama yang lain dia biasa aja. Kamu bikin dia kepikiran terus-terusan juga, bikin dia pengen ketemu sama kamu. Ada yang mungkin kamu pernah bantu dia dalam materi, atau kamu bikin karir atau finansial dia berkembang, maju pas dekat sama kamu. Kamu bikin dia bingung ya, dia punya option lain tapi dia bingung memilih kamu atau yang lain. Entah gimana pas baru deket juga ada rasa kayak pengen memiliki sih. Tapi dia masih menunggu waktu, kayak mau tahu kamu lebih jauh dulu, kamu tuh seperti apa. Karena kamu terbuka ke dia. Dia juga suka kamu yang terbuka, open minded. Jadi kayak ngobrolnya tuh nyambung gitu. Dia ingin memperjuangkan kamu. Ada beberapa dari kalian itu yang kayak menutup diri. Semakin kamu menutup diri, mungkin dia semakin penasaran. Jadi mungkin dia pikir kamu tuh gak gampang buat deket sama siapa aja gitu. Jadi ketika dia mendapatkan kamu, dia merasa spesial gitu ya. Kita cek energi seseorang yang sangat ingin memperjuangkan kamu. Wow. Energinya bimbang. Kayaknya ada yang nggak mau dideketin kayaknya. Ketika misalnya kamu yang menjauh, nah dia tuh ada keinginan mau merubah dirinya karena dia ngerasa ada yang salah dalam diri dia, makanya kamu menjauh gitu. Energinya jadi banyak introspeksi juga, tapi udah terlanjur terikat sama kamu. Energinya fun. Ini yang awal aku bilang HTS bukan sih? Aku tuh suka ketukar ya antara video sebelumnya sama video ini, karena bikinnya suka langsung dua gitu. Energinya fun, enjoy aja. Mungkin ya belum seserius itu. Karena kamu masuk ke kriterianya, makanya dia kayak ingin memperjuangkan. Energinya suka memperhatikan kamu, kok kamu kayaknya happy banget gitu, jauh dari dia, happy banget tanpa dia. Ada yang berpikir kamu tuh punya seseorang yang lain, terus dia jadi sedih. Energinya ada yang mau bertemu, nah ngerasa happy, beruntung dekat sama kamu juga. Mungkin dia tahu kamu gak gampang buat dekat sama yang lainnya juga. Energinya berharap, dari tadi aku pengen banget ngomong berharap. Dan merasa sikap kamu mungkin berubah juga ke dia, atau komunikasinya jadi berubah atau berkurang. Energinya welcome, baik. Ada yang berharap kamu datang juga. Suka overthinking di malam hari nih. Dan ada rasa sih kayak pengen udahan aja atau pengen menjauh aja. Karena kan hubungannya berliku-liku ya, gak ada ujungnya. Jadi kayak capek dia tuh sebenarnya. Kayak pengen dekat tapi susah buat bersama menurut dia. Beberapa sih lagi fokus sama pekerjaannya. Ada yang pengen mengakhiri sih kayak udahan aja karena gak ada pergerakan dan kemajuan juga ya. Jadi ada yang kayak pengen selesai aja gitu, move on. Energinya ada yang berusaha tenang, baik-baik aja. Dan sekalipun dia punya perasaannya, dia gak tahu perasaannya harus dikemanakan, diapain. Lebih ke pasrah sih. Kalau dilihat dari energinya, ini bukan seseorang yang ingin melakukan sesuatu ya, lebih ke pengen menegaskan, pengen tegas ke dirinya sendiri. Gue tuh harus apa sih sebenarnya sama hubungan ini? Itu sih yang aku tangkap ya. Mungkin kalian pengen tahu apa yang dia lakukan ya. Apa yang akan dilakukan seseorang yang ingin memperjuangkanmu?
Yang akan dilakukan, melihat dulu dari kejauhan, mungkin pengen tahu update-nya kamu tuh gimana saat ini. Benar, memantau dari kejauhan dulu. Ini banyak banget kartu-kartu yang cuma merhatiin dari jauh. Makanya tadi aku bilang nggak terlalu banyak yang dilakukan. Bukan terlihat seperti orang ingin melakukan sesuatu. Iya, cuma memantau nih, kebanyakan memantau sama kepikiran sih, overthinking. Berusaha untuk keluar atau mendekat atau menunjukkan diri ke kamu. Mungkin sebelumnya pergi, menghilang, atau ghosting. Kalau ngerasa sakit hati banget, ada yang kayak pengen menjauh sih. Ada seseorang yang sakit hati dan merasa hubungannya kayak udah nggak bisa diselamatkan lagi gitu loh. Jadi dia memilih untuk pergi aja daripada fixing this relationship. Yang akan dilakukan, benar sih, ada seseorang yang capek. Tadi juga aku bilang ya, energinya ini mirip sih. Ada seseorang yang capek, akhirnya kayak memilih untuk pergi aja. Yang capek ini kebanyakan yang cinta segitiga ya. Ada sih yang masih cari-cari pencerahan. Antara cari pencerahan sama overthinking tuh mirip ya. Jadi pikirannya terus jalan aja. Bagaimana perasaan seseorang yang ingin memperjuangkan kamu? Perasaannya tuh kan, ini antara mau menjauh atau mau mendekat ya. Kalau dia melihat ada sesuatu yang berkembang nantinya, bisa aja itu mendekat. Tapi kalau nggak ada pergerakan ya berarti itu menjauh ya. Jadi kalian pintar-pintar peka dalam melihat situasi juga ya. Jangan ditelan mentah-mentah readingan tarot reader. Dan perasaannya bisa aja mau datang, tapi nunggu mood kamu tuh membaik, atau kamu kayak dia lihat kamu kayak udah maafin dia gitu. Tapi kalau kamu datang, dia welcome aja sih. Perasaannya bingung antara mau effort tetap berjuang atau udahan aja tuh kayak ya udah, effort yang kemarin ya udahlah, diikhlasin aja walaupun hubungannya gak berhasil gitu maksudnya. Berusaha tenang aja sekalipun dia juga ada rasa marah, emosi. Perasaannya merasa ada jarak, tapi dia tahu kamu sama dia tuh sama-sama mau bersama sebenarnya. Tapi kayak ada sesuatu yang sulit buat kalian bersama atau dekat bersatu. Perasaannya udah merasa terikat sama kamu, tapi entah gimana dia diam dan cuek aja. Dia lebih fokus ke karir sih. Jadi kayak kelihatannya seseorang yang gak mau berjuang atau action di hubungan ini, walaupun sebenarnya udah ngerasa terikat dan dekat. Dia tahu sih mungkin kamu juga berharap dia melakukan sesuatu, tapi kayak ibaratnya dia mau ngomong sama kamu, ya udah nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Makanya dia kayak banyak diam aja. Kenapa diam? Karena emang nggak banyak yang mau dia lakukan juga. Jadi kalau terlalu banyak ngomong tapi nggak mau action, ya buat apa menurut dia gitu. Oke, kayaknya itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak seseorang yang sangat ingin memperjuangkan kamu. Sagittarius, Aquarius, Scorpio, Leo, Virgo, Libra, Capricorn, Gemini. Ada huruf U, R,
B, K, V, S, E, F, X, J, N. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget stay positive with your mind and soul. Bye!